malam yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama berada di dalam lapas, yaitu kita telah dapat bersama dengan Bapak yang mewakili Pak Amir di Aceh. Pak Yoyo, juga kita dapat bersama dengan Bapak Lapas dan mewakili dari pemerintah pada guru kita ketua itu dan para Dewan Negara, Gubernur Dki Saud, dan termasuk dalam rombongan ada yang dari Aceh Timur, ada yang dari Biring, ada yang dari Melabung, ada yang dari Jaya, ada dari Aceh Tenggara. Bahwa pada malam ini Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita sampai ke tempat ini luar biasa. Para hadirin hadirat, bahwa tujuan kita tidak lain untuk mengadakan zikir di tempat ini supaya ada cahaya keimanan, terutama pada kita semua dan juga yang tinggal pada tempat ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, firman Allah, innama u'idukum biwahidatin antaqumu lillah. Maknanya hanya saja aku ajarkan kepada kamu cuma satu saja, kamu bangun untuk Allah, satu saja. Jadi yang diajarkan oleh Muhammad dari Allah cuma satu, tidak banyak, bangun untuk Allah. Dengan makna bahwa kita tidak boleh bangun untuk selain Allah dan untuk diri kita. Kita bangun untuk Allah. Dengan makna kita berteman supaya kita bisa dekat dengan Allah. Rasulullah mengatakan, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ini tertidur, waktu dia mati baru terbangun. Jadi mau mati baru dia teringat Allah. Tapi sebelum dia mati, dia sehat, dia muda, dia kaya, dia lalai. Jadi kapan dia mau bangun, waktu akan mati. Waktu sakit, waktu sakrat, teringat Allah. Jadi kegunaannya itu tidak ada sama sekali. Maka dari itu mulai sekarang kita harus bangun untuk Allah. Para hadirin hadirat sekalian, saudara-saudara saya yang ada di lapas ini, bahwa tanda orang yang bangun untuk Allah itu ada 3 perkara. 3 macam itu tanda orang bangun untuk Allah. Yang pertama, dia harus dapat mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang paling banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah ini, kamu tidak bisa menghitung. Balik nikmat yang ada pada diri kita, seperti mata, telinga, tangan, kaki, yang zahir, yang batin, akal, pikir, hati, yang batin, dan juga yang di luar kita, istilahnya yang mempasih. Kita lihat matahari, kita melihat bulan, itu semua untuk kita. Kita melihat
ikan di laut itu untuk kita nikmat. Kita melihat padi di sawah, semuanya tambang itu untuk kita. Nikmat udara saja, kita oksigen, itu aja kalau kita tidak dapat, satu waktu kita bisa mati. Itu kalau kita beli, bukan main banyak harganya, itu nikmat yang paling besar. Jadi kita harus dapat melihat keliling kita nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu. Makanya kita lemah untuk mensyukuri nikmat. Tidak dapat kita untuk mengimbangi nikmat yang demikian. Namanya nikmat mata saja, kalau kita salat 100 tahun belum imbang. Belum nikmat telinga. Tidak bisa kita untuk mengimbangi nikmat. Apalagi nikmat tangan, kaki dan lainnya. Banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Istri itu nikmat, anak itu nikmat, kedudukan pangkat nikmat. Jadi nikmat, kita lemah untuk mensyukuri nikmat. Sebab mensyukuri nikmat itu dengan nikmat. Kita mensyukuri nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lidah. Lidah itu nikmat. Kita mensyukuri nikmat dengan beribadah, menggunakan tangan kaki. Kalau itu nikmat. Kita lemah untuk mensyukuri nikmat. Ini kita harus sadari. Mas sekedar bagi kita menyadari nikmat-nikmat itu, kita berusaha untuk mensyukuri itu cukup adanya. Itu yang pertama, orang yang bangun untuk Allah. Dia melihat nikmat, dia mensyukuri, dan dia lemah untuk mensyukuri nikmat. Dan kedua adalah dia harus melihat dosa kesalahan. Semua kita ini banyak dosa. Dosa yang kita lakukan, tidak melaksanakan perintah Allah, melakukan larangan Allah, itu dosa. Dosa hati, kita benci, kita dengki, itu dosa. Yaitu dosa kita membuat fitnah, merusak kehidupan, akal pikir kita, itu dosa. Kita sabu-sabu, kita narkoba, itu dosa. Merusakkan akal, dosa. Kita itu melakukan pembohongan atau melakukan penipuan, itu dosa. Jadi dosa-dosa itu kita ingat. Dan kita berusaha supaya dosa-dosa itu dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat daripada dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan itu. Kalau kita bertobat, Allah mengatakan, yaitu tobat orang yang bertobat, kalau dia tobat, benar tobatnya, tobat nasuha, diampunkan oleh Allah dosa. Tapi siapa yang tidak mau bertobat, faman lam yatub faulaika humudz zalimun. Tidak ada penyesalan di dalam hati dengan dosa yang kita lakukan. Makanya itu orang kafir, orang zalim. Kita dapat melakukan taubat dengan menyesal, tidak akan melakukan lagi pekerjaan-pekerjaan jelek yang dilarang oleh agama kita, yang dilarang oleh negara kita. Kita sesali yang demikian itu. Tidak kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, tobat dengan hati menyesal, tobat dengan lidah, yaitu mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Tobat dengan anggota, supaya anggota ini kita pergunakan untuk yang kita lakukan yang baik-baik. Para hadirin hadirat sekalian, kita mengharapkan orang-orang yang tinggal di atas ini supaya mereka dan juga kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Rasulullah mengatakan, kalau kita bertobat, kita tidak dikira lagi orang kafir. Orang maksiat yang ingin bertobat, dia melihat kejelekan-kejelekan nafsunya lebih baik daripada orang taat. Dia tidak melihat kejelekan-kejelekan nafsunya. Dia tidak melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Tapi orang berdosa, dia melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Dia ingin untuk merubah, lebih baik orang maksiat daripada orang taat. Jadi kita mendoakan supaya mereka-mereka yang ada di sini adalah orang yang baik-baik, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus dapat, yaitu bertobat dari dosa dan menghilangkan kekotoran dosa. Kekotoran dosa yang demikian itu kita melakukan amal-amal yang kebajikan. Umpamanya kita membaca Al-Quran, itu menghilangkan kekotoran dosa. Kita sembahyang sunnah, itu menghilangkan kekotoran dosa. Kita bersedekah, kita membantu orang, itu untuk menghilangkan kekotoran dosa. Bukan saja dosa kita hilang, tapi kekotoran dosa itu harus kita hilangkan. Jadi ini yang perlu bagi kita. Ini seharusnya bukan kepada orang jelek yang bertobat, pada orang baik bertobat. Rasulullah SAW pada tiap hari 70 kali mengucapkan istighfar. Itu Rasulullah SAW, orang yang baik, yang paling baik, yang diciptakan oleh Allah, Muhammad Rasulullah. Tapi dia itu bertobat mengucapkan istighfar 70 kali pada setiap hari. Jadi apakah kita ada yang seperti itu? Mungkin barangkali kita juga tidak ada. Jadi inilah firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah akan sebagai taubat yang baik. Bahwasanya kita orang yang bertobat, tobat lagi kepada Allah, karena kita juga orang yang beriman. Bukan saja umpamanya orang yang berkesalahan, tapi orang-orang yang baik, orang yang tidak melakukan kesalahan juga disuruh kita untuk bertobat. Orang-orang yang bertobat itu petanda bahwa hatinya telah terbangun untuk Allah. Di samping dia mencukuri nikmat, dia berusaha untuk menghilangkan kesalahan dengan bertobat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, orang itu dapat melihat, menyaksikan, mengingat hari-harinya. Kita hari-hari kita ini dalam Islam, dalam agama, dalam tasawuf, ada hari-hari yang beruntung, ada hari-hari yang rugi. Jadi kita harus periksa. Bagaimana hari-hari saya ini, hari rugi apa hari beruntung? Kalau banyak kita melakukan amal saleh, sembahyang kita tidak tinggal-tinggal, namanya kita membantu orang pada hari itu, maka hari itu dikatakan hari yang beruntung. Tapi kalau kita banyak tidur atau banyak membawa fitnah, banyak melakukan maksiat kesalahan, itu dikatakan hari-hari rugi. Maka oleh karena itu kita harus periksa hari-hari kita. Apakah pada hari ini saya hari yang beruntung, apakah hari ini hari yang rugi. Tetapi bagi orang tasawuf, sufi itu lain lagi. Dia memeriksa pada tiap-tiap 2 jam. Dia ada 2 jam, dia melihat apa yang dilakukannya selama 2 jam yang lalu. Kalau selama 2 jam yang lalu itu baik, dia bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan 2 jam yang akan datang, dia akan menambah kebaikan. Tapi kalau 2 jam yang lalu itu jelek, maka dia bertobat kepada Allah. Semoga 2 jam yang akan datang, dia tidak akan melakukan lagi yang jelek-jelek. Jadi demikian kita harus dapat memelihara hari-hari kita.
para hadirin, para jamaah sekalian, orang-orang yang dapat bersyukur, orang-orang yang mempunyai akal yang dapat petunjuk iman. Kalau akal kita, mata hati kita, cahaya akal kita tidak ada di dalam hati kita, kita tidak dapat bersyukur. Jadi orang yang dapat berterima kasih, bersyukur, beribadah, itu adalah orang yang hidup mata hatinya, yang hidup akalnya. Orang yang hidup akalnya, dia senantiasa mengharapkan di samping nikmat-nikmat zahir dan juga nikmat-nikmat batin, bahwa nikmat ini ada dua macam. Ada nikmat zahir. Nikmat zahir kita dapat duit, nikmat zahir kita dinaikkan pangkat golongan, itu nikmat zahir. Padi kita bagus, hasil panen, nikmat zahir. Ini nikmat zahir. Ada nikmat batin, yaitu nikmat batin merupakan cahaya-cahaya ma'rifah. Keberadaan Allah itu, cahaya sifatnya datang ke dalam hati kita, sehingga kita menarik kita dekat dengannya, membawa ketenangan dan aman. Itu nikmat batin. Nikmat batin ini kekal abadi. Tapi kalau nikmat zahir ini sementara-sementara, artinya sesaat-saat, satu saat dia habis. Tapi kalau nikmat batin, dia dapat kita pergunakan di mana-mana, lebih-lebih waktu kita akan meninggal dunia, waktu kita sakratul maut, terlihat kasih sayang Allah, terlihat keberadaan Allah. Itu nikmat yang paling dicari oleh orang-orang tasawuf. Jadi tajalli wujud Allah di dalam batinnya, kasih sayang Allah, kehebatan Allah. Begitu Allah, yaitu telah menerima dia sebagai hambanya yang disayang, itu nikmat batin. Jadi orang-orang yang mempunyai akal, yang dapat petunjuk iman, di samping dia juga dapat nikmat zahir dan dia dapat nikmat batin. Supaya dia akan meninggal nanti di dalam husnul khatimah. Jangan nanti bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, al-yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari, di mana hari? Pada waktu itu, waktu kita akan mati, tidak ada bermanfaat harta dan anak, kecuali yang memberi manfaat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang penuh dengan cahaya iman. Jadi itu yang berguna nantinya waktu kita akan mati. Kita yakin bahwa kita hidup selama apa kita mati? Kita mati. Jadi oleh karena itu kita mengharapkan supaya nikmat-nikmat batin ini juga kita peroleh. Dan kemudian orang-orang yang takut kepada dosa, yang mau bertobat, itu orang yang tahu dia siapa Allah. Kalau makrifatnya kepada Allah kurang, dia kenal kepada Allah, dia tidak takut melakukan dosa. Tapi kalau dia mengenal Allah, siapa Allah? Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, la in syakartum, sungguh aku tambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu kafir, engkar, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, tidak mau tobat, sungguhnya azabku itu lebih sangat. Jadi azab Allah itu azab, bukan sekedar kita ditampar, bukan sekedar kita ditahan, tetapi yang azab Allah itu sungguh tidak dapat untuk kita. Bagaimana kita untuk bisa dapat untuk menahan daripada azab? Kita dimasukkan ke dalam neraka, kita diusir, nantinya tidak dimasukkan golongan orang-orang yang baik. Jadi
Sedangkan pamannya neraka, api di dunia ini kita tidak tahan, apalagi api di dalam akhirat kelak. Itu adab Allah sana. Jadi bahwa Allah itu mendatangkan nikmat dan mendatangkan adab. Sewaktu-waktu Allah memberikan nikmat, sewaktu-waktu Allah memberikan adab kepada kita. Tidak siapapun yang dapat menentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kekerasan Allah. Jadi orang yang tahu kepada Allah, siapa Allah itu, maka kalau dia tahu kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Jadi karena makrifat kita untuk mengenal Allah ini kurang, maka kita mudah untuk melakukan kesalahan. Dan kemudian juga kita dapat tahu untuk menjaga hari-hari kita, mana hari yang baik, yang beruntung, hari yang tidak beruntung. Kita hadir dalam majelis pengajian. Jadi kita tahu di sana mana yang menjiat, mana yang muhlikat, mana yang melepaskan kita pekerjaan apa yang kita lakukan, melepaskan kita dari adab, apa pula pekerjaan yang membawa kita kepada kebinasaan atau adab. Jadi kita harus hadir kepada majelis-majelis. Jadi para jemaah sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta seperti orang tasawuf mengatakan, inna nas'aluka taubatan. Sungguhnya kami meminta kami taubat. Tahu apa yang kita minta? Taubat. Orang-orang dalam lapas supaya bertaubat. Apa yang kita minta? Untuk kita dan untuk orang dalam lapas ini bertaubat atau menyesal daripada berbuat kesalahan. Jadi minta taubat ini adalah satu satu permintaan yang besar, satu permintaan yang betul-betul permintaan yang luar biasa. Tapi biasanya kita minta apa? Ya Allah, mudahkan rezeki saya, naikkan pangkat saya. Mana yang bagus dong? Mudah rezeki, naik pangkat dengan taubat, mana yang bagus? Alhamdulillah, taubat. Jadi kita minta kepada Allah, Allah memberikan taubat untuk kita semua. Dan Allah kita minta lagi inabah, supaya kita kembali ingatan kita kepada Allah. Jangan ikatan kita kepada duit saja, jangan ikatan kita kepada dunia saja. Ingatan kita kepada siapa yang kita minta? Kepada Allah. Makanya untuk kita dapat, supaya kita kembali kepada Allah, kita berzikir, kita berzikir, mengingat Allah, mengingat Allah. Tadi juga hadis mengatakan, man kasadallah la yakhibu. Siapa yang tujuannya, maksudnya Allah, dia tidak akan rugi-rugi. Maka berzikir, supaya hati kita kembali kepada Allah. Berzikir itu lebih baik daripada kita berperang dengan orang kafir. Mana yang lebih baik berzikir? Dengan memerangi kafir, lebih baik berzikir. Dan juga berzikir itu lebih baik berzikir daripada kita bersedekah emas, bersedekah perak, bersedekah banyak duit. Mana yang bagus berzikir dengan bersedekah emas dan perak? Bagus berzikir. Tadi majlis yang dimana kita berzikir itu malaikat datang menyelubungi itu dengan sayapnya kita. Allah akan memberikan ketenangan pada batin kita. Maka kita disuruh berzikir. Ini kita usul juga pada Bapak Kanul supaya dalam lapas ini ada berzikir ratus seribu ya. Maknanya dalam sehari semalam adalah 5.000 berzikir, 5 kali apa 5.000 kali, banyak kali 5.000 kali, paling kurang 1.000, 5 kali. Jadi Tengku Podan telah siap tinggal dalam lapas. Tengku Podan, Tengku Abius, siap.
dia tinggal dia lapar untuk berzikir, dia supaya karena dengan zikir itu lembut hati kita sesuai dengan apa firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu dengan berzikir makanya tenang hati, walaupun tidak berjumpa dengan istri, tapi dengan berzikir bisa tenang. Walaupun tidak berjumpa dengan anak, dengan berzikir bisa tenang. Walaupun dengan tidak ada pekerjaan yang kita lakukan, tidak dapat kita lakukan, kita adalah lapar, dengan berzikir tenang. Jadi kalau sudah tenang, hati kita sudah tenang, makanya mudah kita melakukan pekerjaan yang baik, mudah kita hidup berkasih sayang, timbul penyesalan di dalam hati kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada mengingatku, daripada berzikir akanku, maka baginya kehidupan maksiat, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi kalau tidak ada berzikir, dia orang lapar, macam-macam pikirannya, macam-macam. Dia pulang-puling. Tapi mungkin dengan berzikir itu dia bisa sadar. Dan juga kita, bukan saja orang lapar, kita juga sama-sama. Allah berfirman, orang-orang yang punya akal itu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang punya akal, mereka itu mengingat Allah, berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, di mobil, di jalan, di rumah, dan juga dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur. Jadi makanya orang tasawuf, kalau kami bertarikat, bahwa diusahakan dilatih pada setiap nafas berzikir. Pada setiap nafas berzikir. Naik ke bawah berzikir. Kalau kita sudah terlatih berzikir, hingga dalam mobil itu, di kantor berzikir, di mana-mana berzikir, kita main. Hati kita tenang, tidak ada beban, tidak ada walaupun kita melakukan apa saja, tapi dengan zikir dibantu oleh Allah Ta'ala di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Para hadirin hadirat sekalian, juga para jemaah yang telah hadir, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi juga orang yang bertobat. Sebagaimana doa kita, bahwa kita berdoa, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Tuhanku, jadikanlah kami orang yang bertobat, golongan orang yang bertobat, hanya golongan orang yang bersih, yang suci zahir, suci batin. Mudah-mudahan dengan kita akan berzikir nanti, kita dapat kita tingkatkan tobat kita. Tobat ini memang banyak tingkatannya. Bukan tobat itu hanya satu tingkatan. Pertama, ada tobat daripada dosa kesalahan. Kedua, tobat daripada kita berkeinginan untuk memenuhi syahwat, dan tobat daripada perbuatan perkataan yang berlebihan. Tobat. Dan ada juga tobat, kita terlihat perbuatan selain Allah, kita tobat. Kita terlihat daya upaya selain Allah, kita bertobat. Kita bertobat lagi kalau kita tidak berkemauan kepada Allah untuk membulatkan kemauan kita, kita bertobat. Tobat lagi kalau kita tidak cinta kepada Allah, kita tobat. Kalau tidak tajalli wujud Allah, terlihat keberadaan Allah, kita tobat. Kalau umpama terlihat keberadaan kita, tidak keberadaan Allah, zahir selain Allah, kita tobat. Tobat ini banyak tingkatan tobatan. Jadi paling kurang bagi kita dapat saja tobat daripada melakukan kesalahan-kesalahan. Kita sesali yang demikian. Jadi itu sudah dikatakan juga orang-orang yang baik. Jadi barangkali demikian sajalah, wallahu a'lam bishawab. Marilah sama-sama kita berzikir, zikir untuk hubur hati, untuk menolak kelalaian dan kelupaan. Zikir untuk mendapatkan madzukur, untuk mendapatkan yang diingat itu ke dalam hati kita. Dengan zikir
maka kita terbangun. Jadi kita tidak lalai dan lupa. Karena orang-orang yang lupa kepada Allah, lebih-lebih kalau kita dalam salat, kita salat tapi kita lupa kepada Allah, maka itu adalah kita memasukkan golongan orang-orang yang celaka. Wailul lil musallin alladzina hum an salatin sahum. Ya, celaka bagi orang sembahyang, mereka itu lalai daripada sembahyang, tidak ingat Allah, tidak ingat Allah. Kemudian sebaliknya yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un. Sungguh menanglah orang yang sembahyang, yang mereka itu sembahyang khusyuk, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malah kita berzikir, mudah-mudahan kita tidak ada lalai, tidak ada lupa pada setiap saat, setiap nafas ataupun di mana kita berada, kalau kita ingat Allah. Jadi kita akan latih dalam berkendaraan, ingat Allah, duduk di kantor, ingat Allah, dalam sawah, dalam kedai. Tapi ada dulu ya seorang bupati, Pak Husin, jadi berteman dengan saya. Abu, lupanya imannya naik turun, Abu. Waktu di kantor lupa Allah, waktu di masjid dia ingat, tapi di kantor oh tak boleh, saya katakan tak naik turun ya. Tak naik turun. Rupanya ada pelan naik turun ya. Nah, kalau di kantor Abu tidak ingat Allah, tapi kalau di masjid teringat sebentar. Oh, tak boleh, harus ingat, yaitu berkekalan. Mengapa kita harus ingat berkekalan? Begini dia katakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu siapa saja, walau presiden sekalipun, dijadikan gelisah. Kita manusia selalu ada gelisah. Khuliqa halu'a. Wa idza masahu syarru jazua. Bila mana datang musibah, tambah gundah, tambah meninggal anak, ulang, ini itu, hilang duit, tambah gundah. Wa idza masahu khairu manu'a. Waktu datang yang baik, sama dapat duit segala macam, nikmat, kita kikir, kita kadang-kadang tidak ada kita memberikan. Yang tidak ada gelisah, susah kikir, illal musallin, melainkan orang yang sembahyang. Alladzina hum fi salatihim daimun. Orang sembahyang mana? Yang senantiasa sembahyang mereka itu kekal. Maksud sembahyang itu zikir, yang mereka selalu zikirnya selalu kekal, tetap tidak naik turun. Jadi orang itu tidak gelisah, tidak susah, tidak kikir. Jadi marilah kita biasakan berzikir, jangan kita gelisah dan susah dengan menghadapi masalah yang banyak di dunia ini. Banyak masalah, tidak ada susah, tidak ada gelisah, tidak ada kikir. Kita berzikir dengan jalan berkekalan. Maka dari itu sekarang diminta kepada Abu Yus supaya dapat berzikir.